senyawa karena Allah sudah pasang-pasangkan. Betul apa betul? Nah, ini kasih prolog dulu. Kita temanya ingin berubah, bukan berubah fisik dan pesek tetap pesek, memantau tetap hancur, anu sawa buruk tetap sawa matang. Betul tidak? Nah, jadi di sini urusan hati, betul tidak? Urusan apa? Karena apa yang kita lakukan secara fisik itu tergantung hatinya. Tidak semua yang bermuara ke hati. Ini contoh. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan untuk kita lihat, ya, mohon maaf nih di sini banyak anak mudi ya, pemuda-pemudi yang masih lajang-lajang nih. Misalkan kita lagi punya target seseorang, lalu seseorang itu dekat dengan orang lain, senang gak dilihatnya? Ini pemuda senang gak? Saya nanya, yang sakit itu mata apa hati? Yang keras? Berarti sakitnya itu di mana? Bukan di sini. Tatkala mata melihat sesuatu yang tidak kita indah pandang oleh kita, yang sakit bukan mata, tapi hati. Betul nggak Bu? Bu, kalau suami ibu dekat sama orang lain, senang nggak boleh itu? Yang sakitnya apa Bu? Dompet. Lalu tatkala kita mendengar sesuatu yang didengar itu kurang nyaman juga, yang sakitnya telinga apa hati? Semua apa? Hati. Kalau lagi ngaji perasaan gak nyaman gitu, yang bikin gak nyaman itu fisiknya apa hatinya? Hati. Jadi bermuara ke hati. Innal kalama lafil fuadi wa innama ju'ilal lisan. Apa yang diungkapkan oleh lisan itu menunjukkan isi hati. Jadi hatinya. Contoh nih, misalkan nih yang ada di sininya, yang adanya bicaranya Allahu Akbar, ke situnya apa? Allahu Akbar, nggak mungkin begini. Allahu Akbar, karena asyhadu an la ilaha illallah. Maka di sini kelihatan nih, aura kasih apa aura kasbon kelihatan. Gampang banget. Kalau lihat orang ini senang apa sedih, lihat raut wajah. Kalau bapak-bapak bisa dilihat dari cara pakai pecinya. Langsung deg-deg gini-gini. Halo, kumami ibu-ibu kan tidak kerudung nak tinggal. Kamu yang sotak kanan kurang duit, kamu ke kiri. Baik ya. Nah sekarang urusan hati kita. Yang dirubah apa? Hati kita. Nah, saya nanya, jasad kita ada ruh. Di dalam jasad ada ruh. Yang bikin hidup apa? Ruh. Ruh dari siapa? Yang keras dari siapa? Allah. Jadi yang bisa bikin rubah roh hati kita adalah firman Allah. Apa? Apa firman Allah? Al-Quran. Kalau kita ingin berubah, maka tidak ada yang bisa merubah akhlak seseorang adalah kecuali firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik kita susun dari pertama, Allah menurunkan Al-Quran. Saya nanya kepada adik-adik tercinta, Al-Quran berapa juz? Katanya ada 40 katanya ya. Ada yang bilang Al-Quran itu 40 juz katanya. Betul nggak Bu? Berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? 6.666 ayat. Ada perbedaan sedikit, itu ada di istilah masalah ayatnya saja. Saya nanya di sini sudah berapa juznya apa? Nah ini kualitas hati seseorang akan berubah tergantung pemahaman kepada Al-Quran. Ayeuna urang mah bujeng-bujeng aplikasikeun Al-Quran, hafal lagi henteu leres teu. Cik ayeuna urang urut 114 surat cuma katalan. Nami suratna we potong ayat. Ayo semua satu. Al-Fatihah masih lancar ya.
Dua? Al-Baqarah. Oh, masih lancar. Tiga? Al-Imran. Boleh muter. Al-Imran ya. Empat? Tengok kiri kanan. Alisa. Lima? Tengok kiri Al-Maidah. Enam? Kaharep. Tujuh? Mulai serba bingung. Ujung-ujungnya palak dinas. 40 tahun, 50 tahun memeluk agama Islam, 114 surat tekatalar komodi ayatnya. Areku marubah ahlakna, Al-Quran terkenal. Betul. Maka kita coba lihat di sini sekarang. Baik. Dari 114 surah yang pertama Allah turunkan apa? Al-Alaq. Al-Alaq. Surah berapa? Surah 96. Kenapa turunnya pertama tapi disusunnya jadi nomor 96? Sudah ada yang bisa memecahkan ini masalah? Kalau ditanya sama non muslim bagaimana? Islam itu gak konsisten gitu. Turun yang pertama Al-Alaq tapi yang disusun Al-Fatihah. Betul kan? Kadang-kadang kita juga belum dipikir juga ya. Turun yang pertama turun adalah surah Al-Alaq. Kenapa Al-Alaq disusun nomor 96 ayat surahnya? Yang pertama apa? Al-Fatihah. Kenapa? Pertama dalil akal dulu. Ini kasih tahu dulu dikit. Akal. Ibu dari 114 surah, 113 surat semua turunnya biasa. Hanya ada satu surat yang turunnya luar biasa. Surah apa? Al-Fatihah. Kalau surah yang lain Allah turunkan wasilah malaikat Jibril. Jibril tolong sampaikan, Jibril sampaikan terus 113 surat. Tapi hanya satu surah yang tidak pakai pelantara langsung dijemput oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung bertemu dengan Zat Allah, surah Al-Fatihah. Berarti menunjukkan surah Al-Fatihah dengan selain surah yang lainnya beda tidak? Jawab beda tidak? Sama apa tidak? Yang lain biasa, Al-Fatihah luar biasa. Berarti menunjukkan kualitas surah Al-Fatihah berbeda dengan surah yang lainnya. Sama-sama firman Allah, tapi Allah bedakan, spesialkan. Ini anak muda, mohon maaf, kalau memberikan sesuatu itu berharga, mau pakai pelantara apa langsung? Saya mau tunangan dititipin aja ya. Kira-kiranya sakral gitu. Nitipin tunangan, cincin tunangan dititipin gitu. Pakai JNE. Halo? Apa langsung itu? Bukan masalah cincinnya nilai nominalnya, tapi apanya? Kualitasnya, betul tidak? Sesuatu yang berharga tidak akan mungkin pakai pelantara, langsung eksekusi sama yang memberikan kepada seseorang yang dicintainya, betul tidak? Begitu pula surah Al-Fatihah. Itu dari hati dulu, akalnya main. Bisa dimana? Kalau misalkan Haji Paus naikin tabligh akbar, tasyakuran, mondang 100 jami, anu 100 teh sadayana dikasih isan kebaikan amplop 50 ribuan. Hari ustaznya di amplop teh. Amplop, ngan beda 0. 5 nama seruan, 0 beda. Yang 100 amplop tidak langsung sama Haji Paus, pakai pelantara panitia baik persembuhan CS. Betul nggak? Ikut membagikan. Cik anu 500.000 eta kanggo Pak Ustad, pakai pelantara apa langsung? Langsung Pak Ustad. Yang lain makomnya sama, betul tidak? Ustad beda duduknya. Betul tidak? Tempatnya berbeda, dikasihnya pulang, langsung menunjukkan isi amplopnya berbeda. Nanti ini maksudnya. Surah Al-Fatihah tidak pakai pelantara. Kalau surah yang lain pakai pelantara. Surah Al-Fatihah diturunkannya pun langsung tatkala berjumpa dengan Zat Allah Subhanahu wa taala, undang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Do you understand? Paham?
Gitu, dalil akalnya gitu ya. Dalil nantinya banyak. Baik. Saya nanya sekarang. Wahyu pertama surah apa? Al-Alaq. Ayat pertama apa? Semuanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini mohon maaf nih, materi S3 ini ya. Kalau nggak dicerna ini bakal stres tuh selesai. Tapi kalau dicerna, wah ke aras nantinya. Amin. Amin. Ayat pertama surah Al-Alaq. Ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya tanya, kalimat pertama apa? Iqra. Kalimat pertama Iqra. Artinya apa? Gak apa-apa ya, nyanyinya gini biar gak ngantuk. Bacalah. Itu kalimatnya larangan apa perintah? Ayo masukin. Wahyu per ayat per kalimat per perintah per apa? Perintah pertama Iqra, suruh baca. Kalau suruh baca, kira-kiranya endingnya, tujuannya untuk mencari ilmu, mencari harta, mencari jabatan. Berarti masukin wahyu pertama ayat kalimat perintah pertama suruh cari duit apa cari ilmu? Gitu maksudnya. Jadi yang pertama kali Allah perintahkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan suruh cari duit, bukan suruh cari jabatan, bukan suruh cari pasangan, tapi Allah suruh cari ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu duit dapat gak? Jabatan dapat gak? Pasangan dapat gak? Dapat. Kudu pinter, betul tidak? Coba duit belat, iwa. Betul tidak? Subhanallah. Tapi dengan ilmu semua akan didapat. Betul tidak? Nah, di sini yang hadir di sini mau cari duit, cari jabatan, cari popularitas, apa cari ilmu saat ini? Berarti sekarang sedang apa? Iqra. Kita pakai istinbat hukum, pakai pendekatan disiplin ilmu usul fikih. Idza utliqal amru yansarifu lil wujub bil haqiqah. Andai kata dalam Al-Quran kita menemukan segat amar, fi'il, amar, perintah, maka itu ada dua status hukum. Satu hukumnya wajib secara hakikat, yang kedua sunnah secara majaziyah. Kira-kiranya tadi mencari ilmu di sini hukumnya wajib apa sunnah? Wajib. Ayo semuanya masukin. Wahyu pertama. Kurang kompak. Wahyu pertama. Singarilah satu. Wahyu pertama. Ayat pertama. Kalimat pertama. Perintah pertama. Kewajiban pertama kali Allah wajibkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mencari. Bisa dimana? Masya Allah. Karena mencari ilmu ini adalah kewajiban yang pertama kali Allah wajibkan, maka kualitas yang paling high class. Kualitas apa? High class. Dari sekian banyak kewajiban yang Allah perintahkan, yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah adalah mencari ilmu. Maka di bayanan dijelaskan oleh sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah familiar. Talabul ilmi semua. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi mencari ilmu hukumnya faridatun. Di situ ada tak. Faridatun semua. Faridatun. Tak di situ punya mana? Taknya taklil mubalaghah. Artinya apa? Kewajiban banyak, tapi tak di situ menunjukkan pangkat. Artinya mencari ilmu di atas kewajiban yang lain. Subhanallah, masya Allah. Berarti yang hadir sekarang ini sedang mencari apa? Ilmu. Berarti derajatnya biasa atau luar biasa? Derajatnya rendah atau tinggi? Takbir. Semangat mana diberi duit yang beri ilmu? Lemah. Halo.
Obat hate dicengklak hate diseledat hate kira-kirana ku artos ku obat ku salep ku dioperasi ku Al-Quran. Salah satu fungsi Al-Quran adalah syifaa'ul lima fis sudur, adalah obat spesial hati. Apa? Ya anak muda jamaah pasien kan setuju kan nih? Oh, orang diagnosa ke dokter ayeuna bisa tengah kuping hati. So ayeuna artos sinaran ilmu mau yang mana? Sepakat mau yang mana? Yakin? Coba saya cek dulu, takut tidak sadar. Ini yang berapa? 2, 4, 1, 5. Normal berarti. Ilmu sinaran artos mau yang mana? Jadi normal jawabannya, tidak ada penekanan dalam kondisi stabil. Makanya sehat. Giliran praktek, jadwal pengawasan bentrok ke Jeptibantian milih mana? Oh, jawabannya cukup tersenyum. Ini senyum membawa arti. Halo. Jadwal ngawas minggonan bentrok Jeptibantian 100 juta milih ngaji, milih 100 juta jujur. 100 juta. Ngaji ya ngaji. Ngaji 100 juta. 100 juta. Masalahnya lipas. Sudah sepakat 100 juta. Kita tidak obatna guru Al-Quran cek Allah dina Al-Quran aya ngikuti nafsu teh kala an'am seperti binatang. Saya kasih contoh. Binatangnya contohnya monyet. Apa yang keras? Kurang kompak. Bola bari molotot ya Pak Ustaz nih. Monyet gula. Kaki kiri monyet. Cek tuh dia monyet gitu. Nah contohnya kasih monyet. Contoh monyet binatang. Kan jamin ngikutin nafsu itu seperti binatang. Contoh monyet. Halo. Nih emas 1 kilo, pisang 1 ruy. Jauh atau pisang? Saya mana eta pisang 1 ruy jeung emas 1 kilo cekurang. Cekurang nih. Monyet nyenak naon? Dasar? Dasar? Gitu. Ilmu sarana atas mau yang mana? Ilmu kerja di jelema. Giliran prakteknya tau? Artos kerja di monyet. Betul tidak? Jadi tak kala bentrok jadwal ngaji jeung pibatian 100 juta milih 100 juta eta jalnya Pak monyet. Sing tadi. Nanti lamun ieu jamaah monyet, ustazna tuh, gering tuh. Ustaz sakit kasetna sakit disebut monyet. Gering eta. Gering mana? Halo? Kade pas ngaji teh kabawa teh monyet. Nah, terus itu subhanallah. Insyaallah tos jadi pada ranang sadayana amin. Monyet we disangkolakeun ka PAUD tuh geus diwisuda mah langsung agam di parapat. Terus teh diberi cokot, diberi binti cokot. Da bisa berjuang kumaha. Terus teh terjadi kawan kumaha saja. Kan seurang sepakat semangat jihad nang aya kalmuan kan bahaya. Betul tidak? Lain di surga ujungnya pinaraka mungkin. Auzubillah summa na'udzubillah. Maka kalau mau kita support, walaupun kita bukan ahli ilmu, yang paling mulia adalah ahli ilmu. Yang berjuang di ilmu tak para kiai, para santri, itulah yang harus kita support. Dan di sini alhamdulillah ya, di bawah bimbingan guru-guru kita, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang fenomena ya Haji PAUD beserta DKK dan kawan-kawan di sini sedang mengarahkan generasi ini untuk mencari ilmu. Itu kira-kiranya tugas yang hina apa mulia? Perjuangan yang mulia apa hina? Insya Allah semua akan terbawa mulia. Amin. Amin. Berarti nu tengah dukung berarti hina. Orang terhina anu halangan di program. Subhanallah, alhamdulillah salin hadirnya. Amin. Lanjut. 5 menit ini.
Kira-kiranya mencari ilmu itu cabang ilmu apa sumber ilmu? Sumber ilmu apa? Al-Quran. Jadi yang kewajiban pertama kali kita wajib kenalkan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita, kader kita, lain matematika, lain fisika, lain biologi, lain bahasa Inggris, tapi Al-Quran. Tapi mohon maaf, kita saat ini lebih senang, lebih bangga punya anak S1, S2 tapi Al-Qurannya terhafal. Ngaraji susu sesa. Jelas itu. So kurang nyakolahkan budak, kenalkan ke anak ke Al-Quran duluan, apakah ilmu pengetahuan? Realita mengatakan sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Ayo sore apa kebanyakan pagi? Di jam 7 terus berangkat, UI jam 2, betul? Sekolah agama jam 3 sajam deh. Durasinya waktunya banyak mana? Sekolah senaran sekolah agama. Betul tidak? Jadi bagaimana akhlak anak kita bisa berakhlakul karimah kalau tidak mengenal Al-Quran? Jangan salahkan ibu. Boleh bapak ibu sekarang bangga anak saya S1, S2, tapi mohon maaf yang akan ditanya oleh Allah, wahyu pertama yang diperintahkan pertama oleh Allah apa? Iqra. Apa itu Iqra? Quran, Al-Quran. Alhamdulillah, ini program yang sangat mulia. Ini yang akan bisa merubah kadar-kadar generasi kita berakhlakul karimah. Amin. Amin. Sehebat apapun, secerdas apapun, kalau mereka tidak mengenal Al-Quran, kalau mereka tidak dikenalkan dengan Al-Quran, bukan Allah yang membimbing dan para malaikatnya, tapi yang membimbingnya adalah syaitan laknatullah. Kalau kita tidak kenal Al-Quran, kalau generasi kita tidak dikenalkan dengan Al-Quran, yang membimbing kita siapa? Setan laknatullah. Kita buka surah 336 ya. Oke. Cek. Cek. Surah 4336 saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Ikut artinya ya. Tadi wahyu pertama, perintah pertama, kewajiban pertama adalah mencari ilmu. Sumber ilmu adalah Al-Quran. Yang pertama kali kita harus kenalkan kepada diri kita, kepada kader kita, generasi kita adalah Al-Quran. Kenapa? Allah ancam dalam surah 336. Barang siapa semua? Barang siapa berpaling dari Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, kami siapkan setan menyesatkannya. kami siapkan setan menyesatkan. Dan setan itu akan menjadi sahabat dekatnya. Tuh. Jadi sahawai jalmina anu terkenal Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran, sahabalanna. Tarik sahabalanna. Contoh ibu gampil. Jadi nu kasurupan mah nu kitu. Bapak yang terang ibu-ibu kasurupan gampil. Bere duit badan seri, kurang duit manyun eta kasurupan. Halo. Betul apa betul? Subhanallah. Dina Al-Quran diajarkan ke anak-anak, ke generasi, jangan sekali-kali suara lebih tinggi daripada suara orang tua, betul? Fala taqul lahum uf. Kalau disuruh sama orang tua jangan menolak, jangan membantah, bahkan jangan mencaci maki, apalagi betul tidak? Bilang aja nggak boleh, apalagi lebih dari Itu Al-Quran sudah ngajarin. Bahkan tatkala anak suara lebih tinggi daripada orang tua, murid lebih tinggi suaranya daripada guru, itu bisa menghapus seluruh pahala amalnya. Itu Al-Quran ngajarin. Ayeuna mah budak jeung kolot jiga di babaturan. Murid jeung kolot, murid jeung guru jiga di babaturan, betul tidak? Bapak, halo.
Subhanallah. Nanti itu berikutnya ini yang global dulu. Jadi sahabat jalmina suaminya berpaling dari Al-Quran, temannya siapa? Yang keras siapa? Istrinya berpaling dari Al-Quran, temannya siapa? Anaknya berpaling dari Al-Quran, temannya siapa? Berarti keluarganya kasurupan. Betul. Bagaimana keluarga itu sakinah mawaddah warahmah sementara yang nemenin bagaimana keluar negara ieu aman lamun para pejabatna berpaling dari Al-Quran, berarti pada saha? Oh, mere dipimpin ku kasurupan. Riweuh. Terus itu kan riweuh ayeuna namanya. Pegawainya tidak sesuai dengan SOP. Halo? Kita berorganisasi itu. Aya area Pemda, Satpol PP bagian nurunkeun baliho. Dan lima baikkan subuhan, naon? Bikin subuhan belum membawa senjata, membawa tank. Itu baikkan subuhan, nurunkeun baliho pantes teh. Terus saya La ilaha illallah. Subhanallah, masya Allah. Hadirin dan hadirat yang bidin rahimakumullah. Jangan takut dalam menegakkan syariat agama Allah. Nabi Ibrahim sendiri yang menegakkan syariat agama Allah tereksekusi, dilempar kepada api yang membara karena panas. Kuni bardan wa salaman, yang ada api itu adem, membahagiakan, menyenangkan Nabi Ibrahim. Bahkan Allah datangkan spring bed dari surga, Allah datangkan taman dari surga, Allah datangkan air yang jernih dari surga. 40 hari 40 malam Nabi Ibrahim bersenang ria di dalam lautan api. Tuh berjuang di jalan Allah mah ciga pahit tapi ujungna amis. Dina ngikutin nafsu mah ciga amis ujungna pahit. Halo. Barang siapa lamun pejabatna berpaling dari Al-Quran sahabalanna setan. Lamun ulamana berpaling dari Al-Quran sahabalanna setan. Sakawe eta pejabatna. Kasurupan deh kabeh. Halo. Contoh ustaz kasurupan yang pernah eta dibanderol. Lamun ustaz minta bayaran eta teh kasurupan. Halo. Kan sok yasinan tara. Sing sok ayat 2 hiji. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum, ikutilah sana. Ikutilah ustaz yang tidak minta bayaran. Jadi kalau sok ngondang ustaz harus dibanderol, itu kesurupan. Berpaling dari artinya Al-Quran itu aturan. Upami hirup kurang dengan aturan Al-Quran sabaranna setan. Contoh ka toilet aya aturan teu Islam. Yang tengahnya aturan berarti di toilet sareng saha? Allahu Akbar. Tuang ngaleungeun aya aturan di Islam? Ya. Tengahnya aturan Islam sahabalanna? Setan. Makanya energina energi setan. Kamah kita tenepi. Ngaji susah, sholat berjamaah susah, kamu menepi ke tempat wisata Mabuki. Kamah kita tenepi. Touring menepi. Adventur menepi, naik ke masjid tenepi. Halo. Energina ada setan. Jadi karena ulin mau semangat, mantap aja ya. Namun keur ngaji di bawah ngaji kalau kieu anak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalah tubuh. Energina ada koreksi, tak bisa pulang oleh itu bismillah. Betul tidak? Subhanallah. Itu yang ditakutkan ya. Jadi alhamdulillah, kenalkan diri kita, kenalkan generasi kita supaya berubah akhlaknya dengan Al-Quran. Berarti amrun bisyai' nahyun an dinihi. Kalau di sini ada perintah, pasti ada larangannya. Barang siapa berpaling, temannya siapa? Setan. Sebaliknya, barang siapa semua? Barang siapa berpegang kepada Al-Quran, Allah siapkan malaikat, dan malaikat akan senantiasa menyertainya. Sekarang kita sesuai dengan Al-Quran tidak? Sesuai. Sabarana malaikat. Takbir. Allahu Akbar. Indah malaikat. Tapi lamun ngaji tentang Al-Quran sabarana. Belek-belek kata ustaz kesurupan. Boleh nanti ngaji ke ustaz lah, mural saya. Mudah-mudahan ustaznya si mulas. Kan kesurupan tak gitu kajengan tak.
Halo. Halo. Ayo kana mere duit mah dihatur nuhun hatur ari ka kiai tiap minggu mere ilmu biasa tan kasarukan kana itu. Cik kira-kira lamun di dia aya nu ngabagi atau 1 juta tiap minggu ka setiap jamaah. Wah disebutna bager teu? Pirang mah? Pirang. Bager. Ari ustaz tiap minggu mere ilmu disebut bager teu? Biasa. Kasurupan. La ilaha illallah. Ya, mudah-mudahan orang sadayana diserang malaikat. Amin. Al-Quran adalah aturan, sunnah adalah aturan. Tatkala kita sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, maka yakin yang menyertai kita para malaikat. Jangan takut, nanti junatullah akan Allah turunkan. Tatkala kita dihadapkan dengan musuh yang begitu banyak, tidak akan pernah ada gentar, takut sedikit pun. Yang ada berani syahid fisabilillah. Amin. Insyaallah. Sekarang kita bermuhasabah. Lamun muhasabahna teu kasentuh hatena, berarti balana saha? Kok mere awas. Allah melihat kita. Allah menyaksikan kita. Allah mencatat seluruh amal yang perbuatan kita. Barang siapa berpaling dari Al-Quran, Allah siapkan setan akan menyesatkan kita. Tanya diri kita, sudah sejauh mana kita mencintai Al-Quran? Sudah sejauh mana kita membaca, memahami Al-Quran? Sudah sejauh mana kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran? Baik untuk diri kita sendiri, baik untuk keluarga kita, baik buat lingkungan kita. Kalau kita jauh dari Al-Quran, kalau hidup kita berpaling dari Al-Quran, maka alhamdulillah diri kita, keluarga kita akan celaka azab. Hadirin yang dirahmati Allah. Tapi kalau kita belajar mencintai Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, belajar memahami Al-Quran, bahkan kita berjuang untuk mengenalkan, mengiklankan Al-Quran, Allah siapkan para malaikat tentara Allah yang akan selalu menjaga kita, yang akan menjaga keluarga kita, yang akan menjaga perusahaan kita, yang akan menjaga negara kita. Hadirin hadirat yang tanya diri kita, jangankan anak-anak kita mengenal Al-Quran, mengamalkannya, diri kita saja jauh dari Al-Quran. Kita lebih cinta melihat medsos daripada baca Al-Quran. Anak kita lebih sering main game daripada mempelajari Al-Quran. Kita yang mengandungnya, kita yang melahirkannya, kita yang menyusuinya, kita yang menyekolahkannya, kita yang beli HP-nya. Anak-anak kita fokus main game semua. Alhamdulillah kita dari Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Yuk kita sama-sama bermuhasabah. Ingat untuk adik-adik yang tercinta, Al-Quran mengajarkan akhlakul karimah. Salah satunya intisari dari Al-Quran, ridho Allah ridho walidain. Ridho seorang, ridho Allah menunggu ridhonya orang tua kita. Semua yang hadir tidak semuanya orang tua, tapi semua yang hadir pasti punya orang tua. Hadirkan wajah ibu, hadirkan wajah ibu yang tercinta kita. Tunjukkan kemuliaan dia, pejamkan mata kita. Hadirkan wajah ayah yang tercinta. Lihat saudara-saudara kita yang ikut tercinta, anak yatim piatu, mereka semenjak lahir mereka belum pernah mengenal wajah ibunda dan ayahnya. Setiap pagi orang lain berangkat sekolah dengan pakaian seragam, diantar orang tua
berjumpa dengan ibunda dan ayah. Ya Allah, kapan aku bisa layak seperti orang lain, sekolah di atas sama orang tua, ya Allah. Maka berbahagialah wahai anak-anakku tercinta, di mana kita dapat bertemu orang tua kita yang mencintai kita dan menyayangi kita. Suatu saat nanti kita akan menyesal lahir ke dunia, tatkala jasadnya terbujur kaku di hadapan kita. Jasad yang selama ini mengandung kita, jasad yang selama ini melahirkan kita dengan tangannya, jasad yang selama ini menyusui kita, jasad yang selama ini mendidik membimbing kita, sekarang terbujur kaku di hadapan kita, dibungkus kain kafan, tersisa wajahnya saja. Pandangan kita pandangan terakhir, ciuman kita ciuman terakhir, pelukan kita pelukan terakhir. Seluruh perilaku buruk kita akan datang menghantui kita selama hidup kita. Makanya wahai adik-adikku tercinta, ingat jasa mereka. 2:30 mereka sudah terjaga, 2:30 mereka sudah bangun, masak air, masak nasi, masak lauk pauk. Mereka tahajud, mereka bersujud, mereka berdoa sambil memandang wajah kita yang sedang tertidur pulas. Siapa yang mereka doakan adalah kita. Kalau mereka sudah tiada, siapa yang akan mendoakan kita? Pagi hari kita sudah bangun, air sudah disiapkan, nasi lauk pauk sudah disiapkan, pakaian sudah disiapkan, perbekalan sudah disiapkan, makanan yang sudah dihidangkan. Mereka tidak berani menyentuhnya, ya Allah. Kenapa? Karena ingin kita yang duluan mencicipinya. Karena mereka takut kita makan tidak kenyang, karena mereka takut kita makan tidak puas, sehingga mereka menunggu kita. Andai kata makanan itu ada sisanya, ya Allah, mereka memakan sisa-sisa makanan kita, ya Allah. Kalau berangkat kerja dalam keadaan perut lapar keroncongan, ya Allah. Mereka bekerja kehujanan, kepanasan. Sesudah sampai di tempat kerja, mereka terhinakan di bawah telunjuk orang lain, ya Allah. Coba kita bayangkan semua ini. Itu pengorbanan yang sangat kecil. Banyak pengorbanan yang lebih besar dari itu. Dan kalau mereka di tempat kerja menemukan makanan pun mereka tidak berani menyentuhnya lagi. Mereka bungkus. Kenapa? Karena mereka ingat kita. Aku pulang sekolah gak ada makanan, ya Allah. Betapa mulia, ya Allah. Tidak ada yang mencintai kita melebihi cintanya orang tua kepada kita. Tidak ada yang berkorban melebihi pengorbanannya orang tua kita kepada kita. Tidak ada yang berjuang melebihi perjuangannya orang tua kita kepada kita. Semua mereka lakukan, semua mereka perjuangkan dengan konsekuensi pengorbanan, dengan satu harapan, kita bisa lebih baik daripada mereka, dengan harapan kita bisa mengangkat derajat mereka dunia akhirat, dengan harapan kita bisa meneruskan perjuangan mereka. Tanya diri kita saat ini, sudahkah kita mewujudkan harapan mereka? Jangan zalimi mereka, jangan hianati mereka. Dan kalau jasadnya sudah terbujur kaku, dibungkus kain kafan, diangkat, ditandu, dimasukkan ke dalam tanah, ditutup tanah merah, kita berdiri di atas kuburannya, ya Allah. Jadi, walhadirat rahmatullahi wabarakatuh. Kita semua
Andai kata jasa di pundak kita sudah ditutup tanah merah, ya Allah. Kita di atas kuburan, ya Allah. Kita akan merindukan semua yang biasa mereka lakukan, dari makanannya, minumannya, pelukannya, nasihatnya. Makanya adikku tercinta, kalau kita ingin bahagia, kita ingin mulia, hormati, muliakan orang tua. Kalau kita ingin dapat ilmu manfaat, hormati, muliakan guru-guru kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah zaman zalimi mereka yang mengkhianati mereka. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terus subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Sejauh mana kita memuliakan orang tua, sejauh mana kita memuliakan guru-guru kita, maka sejauh itu Allah akan berikan kesuksesan dunia akhirat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal